Bang Komar, Bang Tigor. Waalaikumsalam. Nah, malam ini enak kayaknya kita ngobrol-ngobrol soal paradoks ini. Banyak sekali orang ngobrol tentang paradoks, tapi apa sih paradoks itu? Kayaknya nggak jelas-jelas juga. Saya khawatir nanti orang salah tangkap apa sih paradoks yang dilakukan tuh. Tapi mau tak mau kita sebenarnya harus bisa menjelaskan dalam keadaan senyatanya gitu. Contoh-contohnya barangkali kita berangkat dengan contoh-contoh lah gitu. Apa Bang Komar ada contoh-contoh paradoks ini? Jadi dulu waktu mahasiswa, saya baca buku Bangsa Paradok itu yang nulis orang Amerika. Dia menceritakan keadaan Amerika. Amerika ini negeri kaya. Pemain tinju aja dibayar miliaran. Terus banyak orang-orang kaya. Tetapi banyak orang negro yang tinggal di daerah Bronx, miskin, kumuh. Artinya ada yang kaya banget, ada yang miskin pada saat yang sama. Yang seharusnya ada kesejajaran gitu. Ya, itu itu paradok. sama dengan itu dong. Berarti sama dengan bukunya Prabowo itu, Bang Yasin. Jadi di Prabowo itu kan ada bukunya Paradoks Indonesia kan. Jadi situ gimana kan tuh, Bang? negara yang kaya raya, minat tambang, apa namanya kayak Labukus Plus itulah apa berlian di mana-mana gitu kan. Tapi rakyatnya miskin gitu, rakyatnya miskin. Nah itu yang mau dirubah Prabowo dengan menerbitkan buku Paradoks Indonesia. Tapi saya juga jadi penasaran juga, ternyata Prabowo juga bikin paradoks sendiri juga. Dia ingin pemberantasan korupsi dilakukan di negeri ini dengan lantang, dengan suara tegas, menggelegar, tapi kabinetnya masih banyak yang belum jelas ininya, masih banyak yang beraroma korupsi gitu kan. Kemarin itu kan Budi Arief, dia ketika menjadi Menteri Kominfo, ternyata di periode dia itu ada problem judi online. Sekarang dia jadi Menteri Koperasi kan. Jadi orang yang udah jelas-jelas ada problem korupsi masih dipakai. Itu juga paradok itu. Jadi bagaimana nih pidatonya enak didengar, pembukaannya akan memberantas korupsi, tetapi menteri-menterinya kayaknya tidak berselingkungan kalau zamannya Pak Harto itu namanya. Itu para pelaku korupsi. Itu kayak misalnya Menko-Menkonya itu. Ada beberapa Menko yang sudah pernah dipanggil loh ke kejaksaan gitu. Lah bagaimana korupsi mau diberantas di tengah-tengah pelaksanaannya seperti itu? Orang-orang yang tidak jelas apakah bersih atau tidak. Itu kan idiomnya Buyung Nasution itu, Bang. Buyung Nasution dulu bagaimana menyapu dengan sapu yang kotor gitu kan. Jadi bukan bersih yang ada, malah tambah kotor kemana-mana. Jadi paradoks juga itu memang. Paradoks. KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah itu ada yang menteri anaknya jadi apalagi di situ di kabinet ya kan, itu kan nepotisme. Ya, jadi tadinya gimana? mau jadi wamen. Itu anaknya Pak Zulkifli Hasan. Tadinya mau jadi wamen, tapi tidak jadi wamen. Dia menjadi duta pariwisata atau duta apa? Itu kan maksud saya itu juga paradok juga, ya kan? Kenapa kita anti KKN tiba-tiba kita menempatkan yang sangat kental KKN, bapaknya di situ, namanya di situ. Jadi sekarang ini para pejabat kita ini sudah lupa arti KKN yang terutama yang N-nya loh. Sudah lupa tuh N itu kan nepotisme itu karena mungkin dari atas dicontohin nggak populer lagi. Jadi sekarang banyak yang ngomongin korupsi aja, nggak ada lagi nepotisme gitu. Dan nepotisme itu udah kelihatannya udah hilang dari bawah sadar kita itu. Padahal dari situ sumber utama dari penyelewengan birokrasi itu. Jadi ketika nepotisme itu marak di dalam birokrasi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, ya pasti bias kebijakannya. Karena
pilihan menegakkan peraturan atau memberi kesempatan kepada keluarga. Itu kan problemnya nepotisme itu yang sering. Kalau Ya. ikut tender-tender misalnya, utamakan keluarga. Ada pekerjaan, utamakan keluarga. Ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, utamakan keluarga. Itulah nepotisme itu. Sehingga orang nggak sadar bahwa nepotisme itu sebenarnya membuat kesempatan orang lain itu tertutup. Nah, bagaimana ini paradoks ini? Dari komposisi orang-orang yang di dalam pemerintahannya Pak Prabowo aja sudah paradoks kelihatannya. Ya, jadi ini gitu. masuk untuk Presiden Prabowo, mungkin karena dia kan militer ya, ada taktis strategisnya ya. Jadi mungkin dia akomodatif dulu, tapi harapannya jangan lama-lama lah. Jadi dari paradoks ini kan kita jadi harapannya kan jadi optimismenya kan jadi berkurang ya. Jadi ya kita usulkanlah jangan lama-lama, segera aja diresapel kabinetnya disesuaikan dengan gagasan besar Prabowo yang kita tepuk tangan itu pada saat pelantikan. Sekarang kita kan melihat ada paradoks ini harus segera diakhiri nih. Paradok dengan drama-drama lagi Bang Tigor. Jadi ada soal Prabowo ke Jokowi gitu kan. Itu kan paradok juga ya. Paradoks itu. Jadi sementara dia punya power yang sangat kuat sebagai presiden, tapi dia sowan ke Jokowi, dan itu sowan itu semua mata memandang, tapi orang bertanya-tanya, ya apa yang dibicarakan itu? Apakah dalam rangka untuk hitung-hitungan balas budi atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi itu Bang Komar, paradoks otoritas. Ya, jadi punya otoritas tetapi tidak diimplementasikan. Itu kan paradoks juga. Kekuasaan tapi tidak punya power, itu paradoks. Kekuasaan tidak punya power, paradoks. Makanya ada saya baca ya di harian Kompas apa ada penulisnya bagus. Dia ini kayaknya mungkin satire kali ya. Dia bilang begini, Prabowo mengaumlah katanya gitu. Jadi itu saya pikir penting itu. Jadi kalau orang lihat Prabowo yang gagah terus tiba-tiba membungkuk ke Jokowi yang sudah bukan presiden lagi, itu belum Prabowo, itu belum mengaum, itu namanya itu. Itu namanya mikul dur. Lanjutannya tuh mendam jero. Jadi ini yang paradoks, betul-betul, dan perlu diketahui. Ini hikmah dari sejarah Majapahit itu adalah ketika negara itu dikuasai oleh orang kuat, tetapi tidak terinstitusionalisasi, maka dia itulah yang akan ambruk. Jadi Gajah Mada itu super power dia. Kekuatannya super gitu maksud saya. Dan dia kuasain betul-betul. Jadi sehabis pernikahan Hayam Wuruk dengan anak Raja Sunda, itu kan dia dimarahi. Dan sehabis itu dia hilang. Itu Majapahit kocar-kacir. Karena Gajah Mada pergi. Sehingga Hayam Wuruk itu bermohon-mohon supaya dia segera kembali lagi untuk mengatur. Jadi yang namanya peraturan mengenai Majapahit itu adalah Gajah Mada. Itu kan di Indonesia ini udah dekat-dekat kayak gitu ya, paradoks baru itu. Lihat aja, Jokowi dengan LBP. Kemudian ini Pak Prabowo dengar-dengar ada Dasko, ada siapa gitu. Wah, ini nanti yang ada adalah orang-orang, bukan aturan-aturan. Kalau orang-orang yang menjadi rujukan, maka nepotisme, kolusi itu urusannya. Korupsi, pasti KKN. Nah, yang bisa menghindarkan kita dari KKN ini kan sebenarnya merujuk pada aturan yang jelas. Nah, apakah Prabowo mengarah ke sana?
kalau Pak Prabowo itu ingin memberantas korupsi beneran, maka pertegaslah peraturan itu dan hormati. Jadi dengan demikian membiasakan diri sebagai presiden untuk satu kata dengan perbuatan itu nampak betul, sehingga orang segan. Kalau pimpinan kita sudah segan, kita seganin, maka insya Allah kepalanya tidak akan busuk. Kalau dia busuk, semuanya ke bawah akan busuk. Kan? Itu kata Pak Prabowo juga. Jadi ikan yang busuk itu dimulai dari kepala. Nah, jangan sampai paradoks ini mulai dari atas gitu. Justru kejadiannya. Ini kan orang nunggu-nunggu. Ini paradoks bakalan berlanjut perbaikan sistem pemerintahan kita ini akan menjadi lebih bagus apa enggak? Makin lebih berbudaya. Tapi pagi ini juga kita dikagetkan Bang Yasin. Jadi Perdana Menteri Singapura itu setelah bertemu dengan Prabowo itu menghadap lagi ke Gibran itu di pelataran di Senayan itu. Ini kan kayak budaya baru ya. Dulu rasanya nggak ada tuh tamu asing tiba-tiba menghadap ke Kiai Makruf, nggak ada ya. Ini termasuk paradoks bukan gitu ya? Paradoks juga. Itu sama dengan tidak yakin bahwa apa yang dibicarakan dengan Prabowo itu sudah tuntas. Mereka kan kacau itu nanti. Makanya di pembicaraan kita sebelumnya itu bisa istilah matahari kembar itu betul-betul bisa terjadi, dan itu paradoks benar. Itu kan ada SOP-nya, mekanisme pola hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden kan. Jadi kalau misalnya tadi Bang Tigor bilang presiden Singapura ketemu juga dengan Gibran, itu udah melanggar SOP itu. Jadi itu paradoks juga Bang Yasin. SOP dibuat tapi dilanggar juga. Yang paling kacau di negeri kita ini kan yang paling ekstrim kan ketika Pak Jokowi pengen memperpanjang usia jabatannya menjadi 3 periode. Itu undang-undang dasar dia pengen labrak gitu. Dan dia pikir karena sudah menguasai semua anggota DPR ya gampang aja lah merubah itu. Nah, paradoks ini akan berlanjut. Ketua MPR nggak berontak gitu ya? Iya, mereka kan ketika sudah duduk sebagai ketua DPR, anggota DPR, semua sudah masuk dalam power game aja. Itu rakyat sudah nggak ada dalam pikirannya itu. Jadi misalnya begini, undang-undang mengenai pertambangan. Dulu itu sangat memperhatikan rakyat, sehingga kalaupun rakyat ada yang menambang, boleh tetapi dengan peraturan. Itu oleh pemerintah ini, pada zaman Jokowi ini kemarin, itu semua anggota DPR bersepakat bahwa ya rakyat tidak boleh nambang lah sendiri. Iya, jadi bukannya disalurkan kemauan rakyat untuk menambang, bahkan langsung diamputasi. Kapan kesejahteraan itu bisa, dia bilang, padahal pesannya kan hasil-hasil kekayaan alam yang ada dalam tanah air kita ini kan untuk kepentingan rakyat. Bukannya itu yang dikelola secara baik, malah mereka diamputasi. Kan sebenarnya lebih bagaimana caranya supaya rakyat itu bisa memperoleh keuntungan dalamnya. Tapi semuanya dihilangkan. Jadi apalagi kalau bicara soal kekuasaan, pastilah mereka lebih berpihak kepada kepentingan pribadi mereka masing-masing, bukan terhadap negara. Itu paradoks lagi. Jadi kita betul-betul ini sekarang ini sungguh-sungguh dalam kondisi paradoks, dan paradoks ini menjadi kayak lingkaran setan. Di mana putusnya lingkaran ini, saya kira kita berharap Pak Prabowo akan melakukan dengan cerdas. Demikian saya kira ngomong-ngomong kita, mudah-mudahan mendapat perhatian yang sama
dari masyarakat sehingga kita secara bersama-sama mengkritisi keadaan kita. Semoga menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.